Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak setelah liburan Idul Fitri ya? Nah, kalian bisa silaturahmi ke kakek dan nenek. Nah, sebelumnya Bu Rika mengucapkan minal aidin wal faidin ya. Maaf jika Bu Rika melakukan kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Materinya ada bahasa Indonesia, SPDP, matematika, dan PPKN. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kita belajar tentang kalimat pujian. Yang pertama yaitu membuat kalimat pujian. Apakah kamu bisa membuat kalimat pujian? Memuji teman dapat menggunakan kata hebat, rajin, atau pintar. Nah, seperti contoh berikut ini. Yang pertama, kata hebat. Contoh kalimat pujiannya yaitu hebat. Gerakan tarianmu bagus sekali, Lisa. Nah, yang kedua yaitu kata rajin. Contohnya seperti Wina, kamu memang anak yang rajin. Kemudian kata yang ketiga yaitu pintar. Contohnya seperti kamu pintar merawat tanaman, Mira. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menulis kalimat pujian berdasarkan gambar. Lisa melihat Mira dan Wina sedang mengumpulkan sampah. Lisa mengagumi tindakan Mira dan Wina. Lisa mengucapkan kalimat pujian kepada mereka. Nah, Lisa mengucapkan kalimatnya seperti ini. Mira dan Wina, kalian anak yang baik. Kalian peduli pada kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu menulis cerita yang mengandung ungkapan pujian. Kita dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Sebelum menulis cerita berdasarkan gambar, perhatikan gambar yang ada dengan cermat. Setelah itu, tulislah cerita berdasarkan gambar. Nah, seperti contoh berikut ini. Bu Rika mempunyai 3 gambar nih. Yang pertama, dan kedua, dan yang ketiga. Nah, seperti ini anak-anak contoh menceritakan gambar. Dodi dan Mira bermain di halaman rumah. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Dodi dan Mira segera masuk ke rumah. Mereka menunggu hujan reda. Setelah hujan reda, cuaca cerah kembali. Dodi dan Mira melihat pelangi. Warnanya indah sekali. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dodi dan Mira sangat senang. Alangkah indah warna-warni pelangi. Kemudian materi selanjutnya yaitu SPDP. Bagaimana cara membuat kincir angin? Saat akan hujan, biasanya angin bertiup kencang. Angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Ayo kita membuat kincir angin. Yuk kita mencoba membuat kincir angin. Siapkan alat dan bahannya dulu ya anak-anak. Yang pertama kertas origami. Ukurannya terserah ya, tapi biasanya menggunakan ukuran 20 cm kali 20 cm. Yang kedua ada lem kertas, kemudian gunting, kemudian kawat, dan yang terakhir bilah bambu. Nah, kalian bisa mencoba dan menirukan cara-cara membuat kincir angin pada LKS tema 8. Kemudian materi selanjutnya yaitu matematika. Menentukan lama waktu kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Lisa dan Wina mengumpulkan daun jatuh. Wina bertugas mengambil daun yang berguguran. Lisa bertugas menghitung lama waktu yang diperlukan Wina. Terdapat 8 daun yang harus dikumpulkan. Lisa akan berhenti berhitung saat semua daun telah dikumpulkan. Wina telah mengumpulkan semua daun. Saat Wina mengambil daun ke-8, Lisa telah menghitung hingga 10. Jadi, lamanya Wina mengumpulkan 8 daun adalah 10 hitungan. Kita juga dapat mengukur lama waktu kegiatan menggunakan lagu. Alat ukur seperti ini
misalnya hitungan atau lagu, disebut dengan alat ukur tidak baku. Materi selanjutnya yaitu PPKN, aturan makan di rumah. Pulang sekolah, Lisa merasa lapar. Ibu menyiapkan makanan yang lezat untuk mereka. Lisa makan bersama keluarga. Mereka makan sesuai dengan aturan. Ayo, masih ingatkah kalian aturan saat makan apa saja? Nah, berikut ini aturan saat makan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Karena dengan mencuci tangan kita bisa menghilangkan kuman-kuman ya. Apabila kita setelah bermain, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua ada membaca doa sebelum makan. Seperti apa doanya? Cukup membaca basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil makanan secukupnya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Cukup. Yang keempat, menghabiskan makanan. Apabila kalian mengambil makanan sebanyak kalian ambil atau sedikit yang kalian ambil, kalian harus menghabiskan makanan tersebut. Jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian yang kelima yaitu tidak berbicara saat makan. Awas, makan minum tidak sambil berbicara agar tidak tersedak. Kemudian jangan lupa dengan duduk. Nah, untuk tugasnya yaitu kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, yang nomor 1, apa pentingnya mencuci tangan sebelum makan? Yang kedua, buatlah kalimat pujian yang berhubungan dengan musim penghujan. Yang ketiga, Mira sedang tidur. Lama atau sebentarkah kegiatan yang dilakukan Mira? Yang keempat, apa saja alat dan bahan untuk membuat kincir angin? Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.